Halo anak-anak, tadi kita kan sudah bahas tentang, kalian sudah nonton video YouTube-nya ya, mengenai bilangan berpangkat bulat. Nah, itu kan tadi ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Ini dia rumusnya, ada 7 rumus. Nah, bagaimana, kan tadi kan di video itu sudah ada pembuktian-pembuktiannya. Bagaimana kok bisa ketujuh rumus ini kok bisa berlaku, itu kenapa di situ sudah ada pembuktiannya dan sudah benar-benar terbukti kebenarannya ya. Tadi yang saya misalnya A itu angka 2 dan lain sebagainya, M-nya angka 2 apa 3 gitu kan ya, kan sudah itu. Nah, jadi intinya kalian harus hafal dan paham tentang penggunaan ketujuh rumus ini. Nah, biar lebih paham, kalau hanya pembuktian saja, tidak ada contoh soalnya, takutnya kalian nanti kalau ada tugas, setelah saya beri tugas, kan tadi ada tugasnya kan, saya takutnya kalian kesulitan dalam mengerjakan tugas. Jadi di sini saya akan berikan beberapa contoh soal mengenai bilangan berpangkat bulat dan cara pengerjaannya. Di sini saya sudah punya contoh soal. Lupa mana tadi ya. Nah, ini dia. Nih, saya punya contoh soal di sini. Tadi ini 7 rumus ini ya. Jadi kita pakai 7 rumus ini. Kemudian ini ada beberapa contoh soal yang saya bikin sendiri. Nah, ini ada 6. Ada 6 contoh soal. Dan bagaimana cara pengerjaannya kita akan bahas sekarang ya. Jadi kalau ada soal seperti ini biar kalian nggak kesulitan lagi. Nah, cara mengerjakan ke-6 soal ini kita pakai 7 rumus ini nak. Gitu. Jadi tolong diperhatikan. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 tadi soalnya ini. Oke, ini tadi soalnya ya. 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5 per 3 pangkat 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, saya salin dulu ke sini ya. 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Pangkat 2 dipangkatkan lagi 5 per 3 pangkat 4. Nah, ini coba kamu lihat di sini rumusnya. Nih. Nah, yang mana dulu yang mau dikerjakan? Coba kalian lihat di sini. Kalau ada soal seperti ini, yang ini dulu yang dikerjakan. Lihat di sini. Oh, berarti berlaku ini. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, jadinya pangkatnya dirubah jadi kali. Jadi yang lain tinggal diganti aja, ditulis lagi di sini, tulis ulang 3 pangkat 3-nya tetap dikalikan. Yang ini yang dirubah 3 pangkat, yang tadinya pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Jadi di sini berubah jadi pangkat 2 kali 5 gitu. Per yang ini tulis ulang. Ini tulis ulang lagi. Ini hasilnya berapa? 2 kali 5, 10. Tuh. Per 3 pangkat 4. Nah, ini kan sama-sama 3. Jadi ini berlaku. Kalau dikali berarti ditambah. Kalau dibagi berarti dikurangi. Nah, jadi ini langsung aja sekaligus. Karena ini dikali berarti tambah 3 tambah 10 pangkatnya. 3 tambah 10, karena dibagi berarti kurangi 4. Nah, sehingga hasilnya 3 pangkat 3 tambah 10 itu 13, kurangi 4, 9. Jadi ini hasilnya. Hasil dari 3 pangkat 3, nah, itu hasilnya 3 pangkat 9. Kalau disederhanakan gitu anak-anak. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 mana tadi soalnya sudah? Nih ada di bawahnya. Soal nomor 2 itu saya tulis ulang di sini biar jelas. X pangkat 2 per Y pangkat min 3 dipangkatkan 3 dikalikan 2X per Y pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah,
Perhatikan, kalau ada soal seperti ini, tuh yang dalam kurung dulu yang dikerjakan. X pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti dikali. X pangkat 2 kali 3 per Y pangkat min 3 kali 3. Nih, pangkatkan lagi kan. Dikalikan. Yang ini sama. 2 pangkat 2 gitu. Karena ada di dalam kurung, berarti 2-nya juga dipangkatkan. Jangan X-nya saja yang dipangkatkan. Jadi 2-nya dipangkatkan 2, X-nya juga dipangkatkan 2. Per Y pangkat ini 3 kali 2. Ini kan sebenarnya 1 pangkatnya. Kalikan 2 ya, berarti X pangkat 2 gitu. Tuh ini berarti 3 kali 2. Setelah itu kita kerjakan. 2 kali 3 6 per Y pangkat min 3 kali 3 min 9. Min kali plus kan min. Kalikan 2 pangkat 2 itu 4. X pangkat 2 per Y pangkat 3 kali 2 6. Nah, kemudian lanjut kita kerjakan 4 ya, ini kan 1 4. Tulis ini, kemudian baru X. X-nya kan ini dikali. Kalau dikali berarti ditambah pangkatnya. 6 tambah 2 per. Kalau bawah sama bawah ya sudah ditambahkan juga. Y pangkat min 9 ditambah 6. Gitu. Berarti hasilnya 4. X pangkat 6 tambah 2 8 per Y pangkat min 9 ditambah 6. Itu hasilnya min 3. Nah, ini kalau pangkat min, kalau pengen dipositifkan, maka letakkan ke atas. Ini pakai sifat yang ini, nak. Nah, di sini sifatnya kan kalau ada A pangkat min M, kalau pengen dipositifkan, ditaruh di bawah. Jadi 1 per A pangkat M. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya ada 1 per A pangkat 1 per A pangkat min M, kamu pengen positifkan, maka letakkan di atas. Itu, maka berubah jadi positif. Misalnya seperti itu. Jadi ini kita pakai yang ini. Jadi ini kalau pengen dipositifkan, letakkan di atas karena ini di bawah. Jadi 4X pangkat 8 Y pangkat 3. Selesai. Itu untuk contoh soal nomor 2. Next kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 itu 2 pangkat 9 dikalikan 4 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat 2. Ini perintahnya disederhanakan ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Bu, ini boleh 2 pangkat 9 ditambah min 3. Nah, ini kita lihat. Tadi itu boleh-boleh aja, nak. Sah-sah aja tadi. Kenapa? Karena di sini sama-sama 3 angka pokoknya. Tapi kalau seandainya angka pokoknya tidak sama, maka kewajiban kamu adalah harus menyamakan angka pokok itu terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita lihat di sini ini kan 2. 4. Nah, 4 kan bisa dijadikan 2 pangkat kan. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Oh, 2 pangkat 2, Bu. Ya sudah, berarti 4 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dulu. Jadi ini 2 pangkat 9 kita tulis ulang kali 4 itu kita rubah jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Gitu. Pangkat min 3-nya ya sudah dalam kurung pangkat min 3 gitu. Saya tulis ulang kan. Dibagi 2 pangkat 2. Ini dikerjakan dulu nggak apa-apa. 2 pangkat 9 sama lebih baik dari awal aja ya. 2 pangkat 9 itu turun kalikan 2 pangkat, karena ini pangkat dipangkatkan berarti kan dikali 2 kali min 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 2 kali min 3, oh min 6 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 9 karena ini dikali berarti ditambah tapi kan ditambahnya min 6 kasih kurung ini karena bagi berarti dikurangi 2. Kerjakan sudah, berarti 9 ditambah min 6 itu 3 kurangi 2 1. 2 pangkat 1 berapa? Ya 2 gitu. Jadi hasilnya ini sekian panjangnya berubah cuma 2 gitu aja hasilnya. Gampang sebenarnya, nak. Nih, coba lihat
gampang sebenarnya langkah-langkahnya. Nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Next ya, kita lanjut nomor 4, pakai kertas lain aja, lebih bagus. Oke, nomor 4 itu soalnya tetap masalah pangkat. Saya tulis ulang di sini. 90 A pangkat 5 B pangkat 6 C pangkat 2. Wah, ini lebih kaya, variabelnya lebih banyak. 12 A pangkat 2 C pangkat 3 per 60 A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat min 2. Sepintas sepertinya kok kayak sulit banget gitu ya. Sebenarnya enggak. Kalau kalian paham, enggak ada yang sulit di dunia ini. Bisa dibacakan pasti. Nah, pertama kita perhatikan dulu koefisiennya. Ini yang jadi koefisien kan 90, 12 sama 60. Oke. Karena ini tanda kali, berarti boleh kita coret-coret 0 sama 0. Tuh. Boleh. 9 sama 6 kita sama-sama bagi berapa? 3 kan? 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Nah, 2 bisa kita coret dengan 12. Sama-sama bagi 2. Bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Tuh. Jadi, angkanya ini hanya tinggal 3 dan 6. Dan operasinya dikalikan. 3 kali 6, 18. Sudah masalah angka kita beres. Masalah koefisiennya kita sudah beres. Sekarang tinggal variabelnya aja. Ini di sini ada A. Oke, kita upek-upek A dulu. 5 karena dikali berarti ditambah. 5 tambah 2. Nih. Terus ini kan tandanya bagi, berarti dikurangi 5. Tuh. Next langsung B. B-nya ini 6. Ditambah, sebelah sini gak ada B. Ya sudah, gak usah. Yang ada B-nya di mana? Di bawah, berarti dikurangi. Kurang 3 gitu. Next lanjut C. C di sini ada 2. Sini ada 3, berarti tambah 3. Ini ada min 2. Ini kan per, berarti kan dikurangi. Dikurangi min 2, kasih kurung, nggak apa-apa. Lanjut. 18 A pangkat 5 tambah 2 dikurangi 5, 2. B pangkat 6 kurangi 3, 3. C pangkat 2 tambah 3, 5. 5 min 2, 7. Selesai deh. Hasilnya 18 A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 7. Gampang banget karena. Nah, next. Untuk yang kelima itu kita sudah ke penulisan notasi bilangan bentuk baku, notasi ilmiah ya. Ini salah satu penggunaan dari pangkat biar kita nulisnya itu enggak terlalu panjang. Gimana caranya penulisan ilmiah untuk angka 300? Gimana kalau baca ini 300 juta, kan capek nulisnya itu terlalu banyak kan ya. 300 juta, nolnya ada berapa itu kan banyak banget. Nah, ini cara penulisannya itu pakai rumus A kalikan 10 pangkat N. Ini dengan syarat A itu harus lebih dari 1. Tidak boleh lebih dari 10. Sama dengan atau kurang dari atau sama dengan 10. Jadi A itu antara 1 sampai 10 gitu. Nah, di sini yang mau dijadikan A mana? 3 kan? 3. Kalau seandainya saya ikutkan bu nolnya, maka 30. Udah lebih dari 10, gak boleh. Makanya ini kalau mau dirubah jadi 3 gitu. Kalikan 10 pangkat. Nah, N-nya itu yang harus kamu pikirkan. Ingat, koma itu kan letaknya di sini kan. Kalau mau kita jadikan 3, kita kan mau jadikan 3. Berarti koma itu berhenti di sini. Berarti koma ini kan maju jalannya kan. Kalau jalannya maju, maka pangkatnya di sini positif. Sesuai dengan arah kita geser. Gesernya berapa langkah? Gesernya 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Oh, gesernya 8 langkah. Berarti ini pangkat positif 8. Gampang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Nah, pangkat 8. Begitu. Nah, lanjut nomor 6. Nomor 6 itu 0, nolnya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 8, 7. Nah, panjang banget kan? Tuh. Nah, cara nulisnya biar bentuknya itu baku, untuk menjadi notasi ilmiahnya hampir sama. Jadi ini ada angka 1, 8, 7. Kalau kita tulis tiga-tiganya 187, ratusan. Udah lebih dari 10. Kalau kita tulisnya 18, lebih dari 10 juga. Jadi kita nulisnya itu 1,87. 1,87 kan ada di antara ini. Antara 1 sampai 10. Kan lebih dari 1 tapi kurang dari 10, kan memenuhi ini. Itu yang benar. Kalikan 10 pangkat. Komanya kan di sini, Nak. Kita pengennya jadi 1,87. Berarti nanti komanya harus berhenti di sini. Ini kan berarti komanya mundur. Nah, kalau mundur berarti pangkatnya di sini harus minus. Pangkat min. Sesuai dengan arahnya karena mundur. Kemudian pangkat min berapa? Ya tergantung kalian melangkah ini berapa langkah. Langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Melangkah 11 kali berarti pangkat min 11. Sudah selesai begitu. Nah, itu soal nomor 4, 5, dan 6. Kalau ada pertanyaan silahkan ya di grup kalian tanyakan. Saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mulai dari contoh soal ini, terus ini pengerjaan mana tadi, pengerjaannya ini nomor 1, 2, 3, kemudian next terakhir nomor 4, 5, 6. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya, karena ini sudah Bu Guru kasih contoh cara pengerjaan bilangan berpangkat bulat dan juga notasi ilmiah. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.